Dalam 60 tahun terakhir, ada 8 pelarian di penjara wanita ini. Tidak ada satupun yang berhasil. Setelah beberapa kali dilakukan peningkatan pengawasan, sekarang bisa dikatakan lebih kokoh. Tapi raja pelarian Mike berhasil lolos berkali-kali dari penjara ini. Karena istrinya yang sedang hamil ada di dalam penjara ini. Seseorang akan membayar $100 untuk kepala wanita ini. Hadiah $100 ini terdengar ke telinga Gretchen. Sebagai seorang profesional mantan agen, di dalam penjara ini hanya sedikit orang yang dapat melawannya. Di antaranya adalah bos penjara hobi khusus Hong Jie. Di dalam penjara dia mendirikan organisasi yang diberi nama keluarga. Wanita di sekitarnya adalah istri dan anaknya. Menatap Sarah yang cantik untuk pertama kalinya, membiarkan Sarah mengikutinya. Lagi pula saya juga datang ke sini. Kadang saya juga ingin menganti ruangan Sarah dengan yang lebih nyaman. Menindaklanjuti Sarah, dikelilingi oleh peringatan, dilaporkan kepada Mike. Pada saat makan yang pertama, hampir duduk di samping Fang yang gemuk lagi. Gretchen menghentikannya dan menceritakan bahwa ada seorang narapidana yang menghasut Fang dan membuat lututnya patah. Sangat kejam. Sarah tahu bahwa Gretchen punya niat tidak baik, hanya memakan malamnya dengan tenang. Setelah beberapa suapan dimuntahkan lagi, kemungkinan makanannya diracuni. Sebagai tanda peringatan awal dia dibawa ke ruang perawatan. Dokter tidak peduli. Tetapi Hong Jie berkata sesuatu kepada Sarah. Sarah datang ke RS. Beruntung nyawa dia dan anaknya selamat. Dokter menyarankan agar Sarah melaporkan kejadian itu dan menanyakan bekas memar di wajahnya. Sarah tidak mau menambah masalah, maka hal itu ia sembunyikan. Baru saja masuk penjara tapi sudah mendapat perlakuan khusus sebelum peringatan ini. Hong Jie memiliki niat jahat. Ada pembunuh di dekatnya. Ini sangat berbahaya. Bisakah suaminya menolongnya dari kesulitan ini? Raja pelarian Mike segera melakukan perencanaan pelarian. Time sama dengan 0.4s, lebih besar dari Sarah istrinya. Dihukum 25 tahun penjara karena menembak seseorang. Dia ditangkap oleh otoritas AS yang seharusnya memiliki kekebalan untuk membalikan keadaan. Mike bertemu sipir penjara, memintanya untuk memindahkan istrinya. Nama Mike sudah terkenal di penjara. Kepala sipir tidak bisa dipengaruhinya. Selama percakapan Mike mimisan, saat sipir memberinya kertas, dengan cepat dan hati-hati mengamati para penjaga. Sisi lain, Ringo dan Sukre berhenti di dekat penjara pura-pura mobilnya rusak. Pemantauan dimulai. Sementara itu Sarah dalam kesulitan lagi. Adik Hong datang ke pintu dan mengundangnya untuk bergabung. Sarah harus melakukan pekerjaan perbaikan mobil. Perlakuan baik terhadap Sarah membuat anggota lain cemburu. Melihat Sarah keluar, dua orang hanya ingin berbalik dan pergi. Gretchen menerkam. Dia melihat hal yang sama. Lincoln tahu bahwa Mike pasti mencoba. Dia juga ingin naik mobil kabur penjara. Berbaris dan kembali. Kamu kembali ke pekerjaanmu sekarang. Sarah untuk menyingkirkan keterlibatan Gretchen, memutuskan untuk bergabung dengan keluarga besar The Red Sister. Adik Hong melepas kalungnya dengan lebih ringan, meletakkannya di bahu Sarah. Sebagai tanda kesetiaan, Hong menghubungi Mike untuk meminta bantuan. Mike juga tidak menolak. Lagi pula Hong adalah orang baik. Beberapa orang mempelajari struktur penjara. Mike menemukan terobosan. Selama 15 tahun terakhir, penjara itu melebar dan panjang pagar sangat panjang, menyebabkan kesulitan. Pemantauan mengalami kebuntuan. Beberapa orang di gereja bisa menyelamatkannya. Sarah tidak memiliki hak kunjungan sebagai narapidana prioritas. Hanya bisa menulis surat rahasia untuk dikirim ke penjara. Setelah pemeriksaan berlapis-lapis datang ke tangan Sarah, masalah dalam hatinya. Lara menyadari bahwa itu adalah bisikan. Tidak ada yang mengambil keuntungan dari 4 lipat kertas itu menjadi mawar. Me sama dengan 0.4s, lebih besar dari aku punya berita bahwa aku akan melihat Anda di gereja pukul 7 besok malam. Di penjara wanita, sekelompok tahanan sedang mandi, berjalan ke peringatan sebelum isolasi. Apakah kekuatan mereka sendiri melambaikan tangan ke dalam peringatan? Biarkan dia mencari kamar adik Hong. Barang selundupan ditemukan di lemari. Adik Hong dikurung. Gretchen di lantai 2 menunjukkan suara. Sarah juga kehilangan pelindungnya.
Gretchen menemukan Sarah lagi, memaksa Sarah untuk membawanya keluar dari penjara. Jika tidak ada yang berhasil pergi. Dia juga punya catatan Mike untuk Sarah di tangannya. Meskipun Jenderal menjanjikan $100.000 itu menggoda, tapi tidak ada yang lebih dari kebebasan. Sarah tidak punya pilihan. Mike datang keluar penjara. Ditemukan bahwa kamera keamanan ditingkatkan. Ternyata jalan buntu telah ditutupi. Rencana Mike gagal bahkan sebelum dimulai. Tapi Mike masih memiliki rencana baru. Hanya ada satu teman lama yang akan membantu. Di penjara pria, aku lebih suka meminta bantuannya. Akan dimulai pukul 7 besok malam. Mengatakan Jenderal menghabiskan $100.000 untuk mengambil nyawa Sarah. Hadiahnya tidak bisa lebih rendah dari itu. Menjabat tangan ayahmu yang patah. Lihat uang sebelum jam 7 besok malam. Adikku meminta adik Hong untuk menyiapkan pesawat. Dia mencoba melompat ke penjara untuk menyelamatkan Sarah. Yang Mike tidak tahu adalah, adik Hong memberitahu rahasia rencana Mike pada FBI, dan berjanji kepada FBI akan melaporkan setiap aksi Mike, dapat mengembalikan identitas agen FBI. Kemudian FBI menelepon adik Ma lagi. Tanyakan Mike tentang rencana pelariannya baru-baru ini. Ma Hong tidak mengatakan dia bermain-main dengan hidupnya. Dia telah dikutuk oleh hati nuraninya karena mengkhianati Mike sekali. Ma Hong memperkenalkan Mike pada penyelundupan pesawat, dan mengatakan terjun payung Mike terlalu berbahaya. Mike tidak bisa begitu peduli pada saat ini. Dia menemukan bahwa penyakitnya telah menjadi lebih dan lebih serius. Keluarkan CD dan berikan pada Ma Hong. Itu kata-kata terakhirnya. Katakanlah saya tidak bisa kembali. Saya berharap Ma Hong dapat melindungi orang lain. Sama seperti Mike akan membeli parasut dan menghentikan Mike. Katakanlah Anda memiliki cara yang lebih baik. Sebelum Mike siap untuk terjun bebas. Sengaja memberitahu FBI tentang rencana tersebut. Kapten kamar mandi juga menerima pesan. Polisi sudah ditelepon. Siap untuk mengejutkan Mike. Tim wanita di penjara juga mulai bertindak. Sarah menantang baru saja melepaskan adik Hong. Adik Hong tidak tahan. Sarah mendorongnya ke senapan angin. Tidak ada yang takut. Adik Hong mengangkatnya secara langsung. Tak satupun dari orang-orang di sampingnya berani maju untuk membantu. Dan Thunder juga menembak, memberikan peringatan ke wajahnya. Beberapa pukulan menjatuhkannya. Dia juga ditusuk di paha. Para tahanan melihat bahwa peringatan telah jatuh. Kejahatan dilepaskan. Sarah juga memberi peringatan. Polisi dalam jumlah besar telah berkumpul di halaman penjara. Sebuah pesawat melewati atas kepala, dan ada seorang pria yang benar-benar melompat. Ketika ia mendarat, semua orang menembaknya. FBI melihat lebih dekat. Ternyata palsu. Mike yang asli bersembunyi di bawah mobil FBI, menyelinap ke dalam penjara. Ketika semua orang sibuk menembak, ia menyelinap ke kedalaman penjara. Resimen polisi berbalik. Pada saat ini penjara wanita telah menjadi rusuh. Mereka berdua datang ke dapur, mencongkel membuka pipa angin dan memanjat masuk. Kemudian berlari ke taman, datang ke pintu gereja. Tepat ketika Sarah membuka pintu dengan kunci, Gretchen ditemukan. Aku melekat pada dinding. Tidak terlihat. Polisi menanyai Gretchen jika dia punya kaki tangan. Gretchen ragu-ragu sejenak. Katakanlah Tuhan bersamanya. Tuhan akan mengurus putrinya. Dia memilih untuk menutupi Sarah dan pergi. Sarah mengerti bahwa pernyataan itu untuknya. Ketika petugas patroli datang ke depan untuk meriksa, Sarah telah bersembunyi di gereja. Polisi pergi dengan Gretchen. Mike juga menyelinap ke gereja. Dua orang itu tidak diam. Lanjutkan rencana pelariannya. Pintu elektronik di depan Anda perlu dibuka. Jika dipaksakan, alarm akan maka kita perlu mencari akal. Dua orang di penjara sedang memeriksa rekeningnya dan menemukan bahwa sepeser pun tidak akan masuk. Tanpa ragu untuk menemukan praperingatan untuk mengirim Mike. Terkenal bahwa Mike merencanakan pelarian. Aku ingin dia membantu. Menggambarkan dirinya sebagai warga negara yang baik. Pesan yang diterima dilaporkan langsung ke FBI dan sipir. Kupikir Mike akan memicu kebakaran. Itu adalah untuk menyebabkan kekacauan dan mengambil keuntungan dari kesempatan untuk melarikan diri.
langsung memerintahkan penutupan sistem alarm penjara. Peringatan telah dimatikan. Mike memakai kacamata hitamnya dan menyalakan pistol dan mulai memaksa jalan melalui pintu. Bahkan, Mike menggunakan alarm kebakaran. Ini adalah kebiasaan Mike. Saat alarm dimatikan, saat itulah pintu dibuka. Dua orang memasuki pintu dan pindah. Hanya ada satu pintu terakhir yang tersisa. Keluarkan e-card yang telah lama disiapkan. Mencobanya tidak berhasil. Mike memiliki satu opsi terakhir, itu untuk memutus seluruh bangunan dari listrik. Memaksa arus kuat setelah beberapa detik akan menyiram membuka kunci elektronik. Sarah harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Trik ini memiliki konsekuensi serius. Saat itulah petugas bertemu dan ada ledakan. Orang-orang yang memaksa dengan kekerasan. Meskipun Sarah enggan, tidak ada pilihan sekarang. Mike membelai anaknya sendiri. Salat menangis di matanya setelah ciuman singkat. Aku tidak tahan untuk pergi. Mike berjuang untuk menarik ke bawah listrik. Arus kuat menyetrum tangan. Pintu dibuka setelah percikan kuat. Biarkan dia melihat ke belakang dan berlari keras ke pintu. Di mana Mike? Sarah, di mana dia? Di mana Mike? Di mana Mike? Lihat beberapa orang tak terduga melihat Mike tidak keluar. Masih menatap pintu dengan harapan keajaiban. Sayangnya, keajaiban tidak terjadi. Menyerahkan apa yang Mike tinggalkan untuk Sarah. Diagnosis menunjukkan, tumor di otak Mike telah memburuk. Mike mengatakannya di dalam CD itu. Kebebasan orang yang dicintainya dan orang yang dicintai adalah satu-satunya hal yang dia inginkan. Jangan menyesali apa yang telah Anda lakukan. Karena pria yang dicintainya sekarang bebas. 4 tahun kemudian anaknya tumbuh dewasa. Sekelompok saudara baik datang untuk melihat Mike di kuburan setiap tahun. Batu nisannya berbunyi, untuk mengubah dunia, ubah diri Anda terlebih dahulu. Apa arti dari kalimat ini? Bagian ini berakhir di sini.